Jumpa lagi di Usada Leluhur Nusantara, channel pertama yang membahas pengobatan leluhur di zaman dahulu dengan cara membaca naskah-naskah kuno pengobatan, kemudian mengidentifikasi bahan-bahan obat yang tertulis di dalamnya. Setidaknya agar naskah-naskah kuno warisan leluhur ini dengan segudang pengetahuan yang tertulis di dalamnya bisa bermanfaat dan tetap lestari di bumi Nusantara. Di zaman sekarang ini banyak sekali penyakit yang berkembang di masyarakat. Salah satunya penyakit pada kulit yang menyerang anak-anak, berupa bintik-bintik merah di seluruh tubuh, yang biasanya diawali dengan suhu tubuh yang tinggi. Sedikit disclaimer, jika hal ini terjadi pada anak-anak di rumah, langkah pertama sebaiknya segera periksakan anak-anak ke dokter untuk mendapat penanganan lebih lanjut. Karena pengobatan di zaman sekarang sudah sangatlah maju. Nah, sekarang mari kita baca sebuah ramuan dalam naskah kuno lontar usada yang mungkin ada hubungannya dengan penyakit tersebut untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita. Di baris keempat pada naskah kuno lontar yang ditulis dalam aksara Bali ini ada tertulis kena upas Brahma yang memiliki arti terkena penyakit upas Brahma. Di sini tertulis ciri-ciri dari upas Brahma, yaitu awak nia bintul-bintul sekadi gontak, yang berarti tubuhnya berbintik-bintik berwarna merah yang diawali dengan panas badan yang tinggi. Kemudian terbaca tan sakit, artinya bintik-bintik merah ini tidak terasa sakit. Lalu dilanjutkan dengan kalimat bintul-bintul akueh ring dewek ipun, yang berarti bintik-bintik merah ini tersebar di seluruh tubuh. Adapun bahan obat yang digunakan leluhur terdahulu untuk meredakannya, yang pertama terbaca bangsah buah, yang memiliki arti bunga muda dari pohon pinang. Pohon pinang atau pohon jambe dengan nama binomial Areca catechu sudah dikenal sejak zaman dahulu sebagai tanaman obat. Bagian dari tanaman pinang yang biasa digunakan sebagai bahan obat dalam naskah kuno lontar usada yaitu akar, biji, dan bunganya. Di antaranya sebagai tambe ibuk atau obat gelisah, kemudian sebagai tambe kena tuju muang babai, yaitu terkena rematik dan penyakit mistis. Ada pula digunakan sebagai tambe otot mati, daging mati, dan sumsum mati, yaitu ramuan untuk mengobati otot, daging, dan sumsum yang sudah tidak berfungsi. Bunga muda dari pohon pinang ini berwarna putih bersih kekuningan. Kemudian kita baca bahan obat yang kedua, tertulis yeh banyun beras, yang artinya air rendaman beras. Beras dihasilkan dari tanaman padi dengan nama ilmiah Oryza sativa, dikenal sebagai bahan makanan pokok dan jajanan. Di zaman dahulu, bulir padi atau gabah ditumbuk dengan menggunakan alu dalam sebuah lesung atau lumpang untuk memisahkan kulit gabah dengan isinya yang disebut beras. Adapun manfaat lain dari beras yang tertulis dalam naskah kuno lontar usada seperti tambo pejen
yaitu obat diare berdarah. Kemudian sebagai tambo sengel, yaitu obat leher yang kaku. Lalu ada pula sebagai tambo kena jaran buyang, yaitu penyakit guna-guna untuk memikat lawan jenis, dan segudang manfaat lain dari beras yang tertulis dalam naskah kuno Lontar Usada. Selanjutnya kita sampai pada bahan obat yang ketiga. Terbaca bunga solas kateh, wiyadin solas soroh, yang memiliki arti 11 bunga dari 11 jenis tanaman. Kemudian tertulis dagingin taler sekar sanemi. Di sini dimaksudkan di antara 11 jenis bunga tersebut, tambahkanlah beberapa jenis bunga yang harum. Bunga adalah bagian dari tanaman untuk menghasilkan biji, di mana pembuahan berlangsung di dalamnya. Bumi Nusantara sangat kaya akan tanaman yang berbunga, seperti bunga anggrek, kamboja, bunga kenanga, cempaka, mawar, dan lain sebagainya. Adapun manfaat lain dari bunga 11 macam dalam naskah kuno Lontar Usada, diantaranya sebagai obat penyakit inder tan jenak ring umah, yaitu penyakit tak betah tinggal di rumah. Kemudian sebagai tambo weteng bebel atau perut yang bengkak dan gatal. Dan ada pula sebagai tambo weteng ngilut-ngilut, yaitu obat sakit perut melilit. Nah, setelah ketiga bahan tersebut siap, lalu ada terbaca sami ulig anggen odak, yang artinya dilumatkan untuk dibedakkan. Pertama-tama kita lumatkan bunga muda pohon pinang dan 11 macam bunga tadi. Lalu ditambahkan sedikit air rendaman beras dan dicampurkan. Setelah betul-betul tercampur, lalu dibedakkan pada kulit yang berbintik-bintik merah. Nah, sahabat Usada, seperti itulah leluhur zaman dahulu mengobati upas Brahma, yaitu bintik-bintik merah pada kulit yang diawali dengan panas tubuh
yang tinggi. Untuk berbagai macam ramuan rahasia, langka, unik dan menarik lainnya akan ditayangkan dalam video-video selanjutnya. Jadi, jangan sampai ketinggalan.